Oke, pertanyaan untuk Rahayu. Apa arti penting agama bagi diri Rahayu? Agama adalah agama adalah agama adalah sebagai motivasi hidup agar tidak tersesat dalam kehidupan. Agama. Terus, apa guna agama bagi Rahayu? Apa, Pak? Apa guna agama bagi Rahayu? Agama. Ini kan Rahayu ini Agama. sadar Rahayu ini. Nah, untuk apa guna agama bagi Ya, Rahayu? Pak. Ya, untuk apa? Agama adalah untuk Oke, kita lanjut pertanyaan yang lain. Rahayu, apa itu metode studi Islam? Bisa Rahayu? Oke, kalau enggak bisa kita lanjut ke kawan yang lain dulu. Rusdi yang pertama sekali gabung. Rusdi, sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita untuk mempelajarinya. Sumber ajaran Islam, Pak. Ya. Jaringan. Ayo. Apa itu, Rusdi? Ya, Pak. Sumber ajaran Islam. Saya enggak punya waktu lama-lama ini. Sumber ajaran Islam. Iya. Ya, Pak. Ajaran Islam berasal dari ajaran Islam berasal dari Islam pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada ya, Pak. Nah. Ingat lu, sumber ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Jaringan. Oke, kita lanjut ke kawan yang lain. Restu. Hadir, Pak. Restu bisa dengar suara Pak dengan baik? Bisa, Pak. Nah, Restu, apa arti penting agama bagi diri Restu?
arti penting agama bagi diri saya sendiri yaitu sebagai petunjuk untuk diri saya, sebagai sumber untuk menjadi orang yang baik, mengetahui ajaran-ajaran yang baik. Itu Pak. Terus apa lagi? Sebagai petunjuk dasar dalam mencari sesuatu, Pak. Restu, sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam itu. Sumber ajaran Islam yaitu yang pertama Al-Quran, Ya. yang kedua Sunnah, yang ketiga jihad. Kita mendapatkan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran yaitu dengan membaca Al-Quran tersebut dan mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dengan baik. Yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah merupakan perkataan perbuatan yang pernah Rasulullah lakukan. Maka kita melaksanakan atau mencontoh perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan mencari sebuah masalah dengan tegas. Misalnya mencari masalah dengan tegas itu mencari keputusan dengan tegas, mencari keputusan tersebut dengan tegas. Misalnya ada permasalahan yang harus dicari solusinya, maka kita harus melakukannya dengan berpikir dengan tegas, Pak. Oke, kita lanjut ke kawan lain dulu, Siska. Iya, Pak. Nah, Siska, apa itu metode studi Islam? Nampaknya Siska, bisa Siska dengar? Iya, bisa. Nah, apa itu metode studi Islam? Metode itu metode dan logos. Metode artinya cara dan logos artinya pemikiran. Metode studi Islam adalah Ya, apa itu? Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa arti penting agama bagi diri Siska? arti penting agama bagi diri saya yaitu untuk mengetahui ibadah-ibadah apa saja yang akan dilakukan, dan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, apa lagi? Masih ada? Oke, kita ke kawan lain dulu. Oke, At-Tahira. Iya, Pak. At-Tahira. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam yaitu ada 3, Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Cara kita memperoleh ajaran dari Islam yaitu dengan kita belajar
membacanya mengetahui isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan cara kita mempelajari hadis yaitu memperbanyak mencari tahu tentang sumber hadis-hadis yang terdapat yang telah dituliskan oleh mazhabnya sendiri, kita pelajari sehingga kita dapat memahami secara benar. Ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan kemampuan yang setelah itu dapat dijadikan dikembangkan menjadi ketetapan hukum. Hukum, cara kita mengamalkannya yaitu apabila ada masalah kita harus diskusikan kepada para kiai atau itu yang lebih mengetahui tentang hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke, pertanyaan kedua. Apa arti penting atau apa guna kita mempelajari metode studi Islam? Supaya kita bisa mengetahui secara baik dan benar apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Untuk mengetahui secara mendalam apa saja sumber pokok dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad tersebut. Masih ada? Untuk kita mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad tersebut. Dan kita untuk mempelajari apa sebenarnya hakikat dari Al-Quran tersebut. Al-Quran, hadis, dan ijtihad tersebut. Oke, kita ke siapa dulu? Ke Vina Febrinanda. Ada Vina? Oh, oke, Vina. Vina, apa arti penting agama bagi diri Vina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arti penting kita yaitu yang pertama secara naluriah, yaitu yang namanya manusia pasti ada yang ditimpa musibah. Nah, di saat ditimpa musibah itulah kita mengadu pada sesuatu yang serba maha. Nah, yang serba maha itu hanya dipegang oleh Allah, dan kita pada Allah lah kita mengadu agar kita keluar dari masalah tersebut. Yang kedua yaitu dengan adanya agama kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan adanya agama kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kita melakukan perbuatan baik harus ada dalil dan ketentuannya telah ditetapkan. Yang kedua, kalau kita melakukan perbuatan buruk, kita bisa berpikir konsekuensi dari hal yang kita lakukan tersebut sesuai dengan dalil yang telah ditetapkan. Oke. Apa karakteristik studi Islam itu? Karakteristik studi Islam yang menjadi karakternya apa? Karakteristik studi Islam berarti ciri khas studi Islam, iya, ya Pak ya? Betul. Karakteristik dari Oke, kita lanjut ke kawan dulu ya. Fadila Rahma. Ya, Pak. Fadila Rahma. Ya, Pak.
apa urgensi atau apa manfaat kita mempelajari metode studi Islam? Manfaat dari mempelajari metodologi studi Islam yaitu dapat kita memahami secara lebih mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam, baik itu prinsip dasar dari Islam atau berhubungan dengan tentang hubungan antara agama Islam dengan agama yang lainnya juga. Dan juga kita dapat memahami pokok-pokok dasar dari Islam, baik itu berupa ajarannya, syariatnya, yang terdapat dalam Islam secara lebih mendalam. Oke. Apa itu metode studi Islam, Fadilah? Metodologi studi Islam itu hal-hal kajian atau hal-hal yang berkaitan dengan Islam yang dibahas secara mendalam, itu baik berupa ajarannya atau praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran yaitu sebagai perumahan hidup dari manusia. Yang kedua itu Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi untuk seluruh umat manusia. Dan kedua sumbernya itu adalah as-sunnah atau hadis, yaitu berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Usaha bersungguh-sungguh ya yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum dalam Islam. Oke, kita ke kawan lain dulu ya. Adrian Pak. ada? Adrian? Nggak ada ya. Oke, Nurul Hafsah? Nurul Hafsah ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke, ya Nurul Hafsah. Ya, Pak. Apa arti penting mempelajari metodologi studi Islam? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Arti penting dalam mempelajari metode Islam, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana cara Islam tersebut dapat dipahami dapat dipahami secara luas maksud dan tujuan dari Islam tersebut. Yang kedua, ajaran agama Islam tersebut akan mudah dipahami oleh umat Islam, sehingga ia akan mudah untuk menganalisa apa-apa tujuan dari Islam tersebut. Nurul Hafsah, apa arti penting agama bagi Nurul Hafsah? Arti penting agama merupakan sebuah simbol kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam agama tersebut kita akan mempercayai adanya Tuhan. Agama bagi umat Islam yaitu agama Islam, di mana umat Islam tersebut mempercayai adanya Tuhan. Tuhan itu esa, sehingga ia meyakini dan mengimani agama tersebut untuk meminta pertolongan kepada Allah, sehingga dia bertawakal dan tawadu kepada Allah.
Oke, kita lanjut ke kawan lain dulu ya. Lia Melvira. Hadir? Ya, Pak. Nah, oke, Lia. Ya, Pak. Apa itu metode studi Islam? Metode studi Islam adalah sabar dan karakteristik yang berhubungan dengan Islam, baik berhubungan dengan ajaran sejarahnya maupun dengan ajaran kehidupan sehari-harinya. Terus? Dah. Oke. Sebutkan sumber ajaran Islam dan cara mendapatkan pengetahuan melalui sumber ajaran Islam tersebut. Apa, Pak? Sebutkan Sini hujan, Pak. Sebutkan sumber ajaran Islam dan cara mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran itu yang pertama pengertiannya itu adalah kalamullah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'an itu artinya bacaan. Sedangkan hadis adalah yang berarti Oke, kita ke kawan yang lain dulu ya. Andi Alfiansa. Ada Andi Alfiansa? Gimana Andi Alfiansa? Susah nyambungnya? Kita lanjut ke kawan lain dulu. Rani. Assalamualaikum Pak. Andi Alfiansyah ada Pak, tapi suaranya tidak kedengaran Pak. Iya, kita lanjut saja ke Rani dulu ya. Oke, Pak. Rani, apa arti penting agama bagi diri Rani? Sebagai kekuatan atau kepercayaan kita dalam kehidupan agar hidup kita mempunyai tujuan. Apalagi? Hanya itu? Ya Pak. Ya, oke. Rani, sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sebagai pedoman kehidupan manusia, dan kita dapat mendapatkannya dengan membacanya dan memahami isi dalam kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah. Sunnah berarti Al-Hadis. Al-Hadis sebagai penjelas dari kandungan Al-Quran. Oke. Terakhir, apa guna atau manfaat mempelajari metode studi Islam, metodologi studi Islam? Yaitu agar kita dapat mengerti arti tentang toleransi dan dapat membedakan antara baik dan buruk dan apa yang harus dilakukan dan harus yang ditinggalkan. Oke. Kita lanjut ke kawan yang lain dulu ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ini masih ada? Andika Rahman ada? Tak ada ya. Andika Rahman. Muhammad Rajib Asmayudi. Ada Pak? Oke, Muhammad Rajib. Apa itu metode studi Islam? Metode Bismillahirrahmanirrahim. Metode studi Islam adalah cara atau langkah-langkah dalam mempelajari Islam secara ilmiah baik
itu mendalam atau secara menyeluruh. Oke. Cukup itu Muhammad Rajab. Ya, Pak. Apa arti penting agama bagi diri Muhammad Rajab? Arti penting agama bagi diri saya adalah sebagai sebagai panutan atau kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tujuan hidup saya, Pak. Tujuan hidup saya. Kalau seandainya Muhammad Rajab tidak memiliki agama, kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya tidak memiliki agama, saya tidak akan memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan tidak mengetahui arah kehidupan saya dan tidak bisa cara menyikapi diri saya kepada orang lain. Pak. Itu, Pak. Oke. Terakhir, Muhammad Rajab, apa untung atau guna kita mempelajari metodologi studi Islam? Manfaat mempelajari metode studi Islam adalah kita dapat mengetahui Islam lebih dalam dan apa saja yang tidak boleh yang dilakukan oleh seorang Muslim itu sendiri dan dapat mengamalkannya dengan baik dan benar. Oke, ada lagi? Sudah, Pak, cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, kita ke kawan lain dulu ya. Fikri ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Fikri. Bisa dengar Fikri? Bisa, Pak. Bisa, apa Pak. itu pengertian metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Terus, apa manfaat untuk mempelajarinya? Manfaatnya ialah akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama. Terus, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Terus apa lagi? Sebenarnya ya, Pak. Oke. Apa arti penting agama bagi diri Fikri? Arti penting agama adalah bagi saya jalan hidup atau suatu jalan yang konkret untuk memudahkan kita menentukan di mana yang baik, di mana yang buruk. Oke, kita ke kawan yang lain dulu ya. Penda ada? Nggak ada ya. Ini si dulu. Restu Wahyuni sudah? Sudah, Pak. Kami diam, Pak. Restu Wahyuni, silakan. Sudah selesai tadi, Pak. Oh, sudah ya. Sudah. Ya, Pak. Oke, kita ke Rusdi dulu. Rusdi, apa yang mau disampaikan? Ya, Pak. Apa yang mau Rusdi tambahkan?
Metodologi studi Islam adalah kajian-kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dan tujuan dan fungsi agama Islam bagi saya sebagai sarana keselamatan, sarana pendidikan dan pedoman. Oke, apa lagi? Oke, kita ke Rahayu. Rahayu Herlina. Pak, kasih kesempatan apa yang mau disampaikan. Metode studi Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan mempelajari Islam dan agama agar kita tidak sesat dalam menjalankan syariat Islam. Terus apa lagi? Fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah sebagai pedoman dan sebagai menuntun kita menuju alam akhirat agar kita tidak sesat dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan. Oke, siapa tadi yang belum bisa? Udah rasanya semuanya ya? Oke, Vina, silakan Vina mau menambahkan. Menambahkan tentang karakteristik metodologi Islam. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut pendidikan. Aspek-aspek tentang pendidikan dapat kita lihat dalam surah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu di bidang ibadah. Di bidang ibadah Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah dan ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan ketentuan tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga yaitu di bidang sosial. Dalam bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi kebersamaan, tenggang rasa dan tolong menolong antar sesama umat. Terus yang terakhir yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam bidang ilmu pengetahuan umat Islam ini bersifat terbuka. Maksudnya di sini yaitu umat Islam boleh berbagi pada orang lain baik itu non muslim ataupun sesamanya. Karena dengan berbagi tersebut semakin berbagi maka ilmu akan semakin bertambah. Oke, makasih Vina. Kita lanjut ke Andi. Andi Alfiansa. Halo Pak. Iya, Andi Alfiansa. Apa? Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari sumber tersebut. Ya? Tidak dengar suara Pak, Pak. Makasih Pak. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara mendapat pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Bisa didengar Andi? Andi? Halo Pak. Andi, bisa dengar suara Bapak? Kawan yang lain dengar enggak suara Bapak? Dengar ya. Oke. Nampaknya jaringan di tempat Andi kurang bagus.
Kalau seandainya terkendala nanti Andi masuk ke gelombang berikutnya. Oke, masih ada waktu. Bisa Andi dengar? Oke, masih ada waktu untuk kawan-kawan yang lain yang mau menambahkan siapa? Angkat tangan saja. Oke, atau Hiro. Saya akan menambahkan peranan dan fungsi agama Islam. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat 1-5 pertama, terdapat kata Al-Alaq yang diulang sebanyak 2 kali. Menurut Al-Baikuni, kata Al-Alaq tersebut bukan saja berarti membaca, tetapi ia menelaah, mengobservasi, mendeskripsikan, menganalisa, mengukur, membandingkan, serta mengukur serta menyimpulkan secara induktif. Oke, siapa lagi? Ya, Pak. Siska, ya, silakan. Metodologi studi Islam adalah cara atau langkah-langkah yang dibahas secara ilmiah untuk mempelajari Islam secara menyeluruh. Oke, siapa lagi? Tujuan studi Islam yaitu mempelajari Islam secara mendalam dan apa sebenarnya ajaran Islam itu. Oke, kita ke itu dulu, ke Nurul Hafsa. Ya, Pak. Baik, Pak. Nurul akan menambahkan pengertian dari metode studi Islam. Metode studi Islam merupakan suatu penelitian atau pengujian yang dilakukan secara ilmiah maupun tidak, yang mana di dalamnya terdapat eksperimen yang telah diuji oleh para ahli, serta pada pengkajian ini tidak hanya materi juga yang digunakan, tetapi pemahaman serta penalaran kita juga digunakan dalam menggunakan metode Islam ini. Tujuan dari metode Islam tersebut adalah untuk memudahkan kita tujuan dari metode Islam adalah untuk mempermudahkan kita mencari hal-hal yang belum terungkip selak beluknya, kajian yang belum kita dapat hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan. Dapat. Oke. Syahda? Masih boleh, Pak? Hah? Saya masih boleh. Taira udah tadi ya. Yang lain dulu. Cukup. Kalau untuk Andi bergabung saja ke kelompok berikutnya ya. Nampaknya terkendala dengan jaringan. Kalau enggak mau juga nanti Andi ujiannya melalui WA saja dengan